Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya ya, masih dengan Ali di sini, masih di misteri dunia lain. Kita akan membahas tentang misteri masa depan. Tapi misterinya masa depan ini tentang hubungannya dengan diri kita sendiri. Jadi seringkali ini kita nyebutnya gini, timbul satu pertanyaan itu atau satu statement itu adalah gelisah tentang masa depan. Kita akan mengupas itu dan gimana cara mengatasinya, ya kan. Kita akan bercerita juga, ya kan, di sini. Jadi gini teman-teman ya, gini gitu. Dalam hidup kita ini kan terbagi dari 3 segmen. Bagi 3 segmen. Ini yang di belakang kita itu namanya masa lalu, yang kita alami ini sekarang ini ya, sekarang ini masa sekarang, yang besok dan lusa dan seterusnya sampai tahun depan itu adalah masa depan. Nah ini karena kejadian di masa lalu, ya kan, ini akhirnya kita menjadi khawatir di masa depan. Ini banyak banget kasusnya, Contoh kasus yang biasa terjadi itu dalam kasus percintaan. Kasus percintaan itu dari kegagalan masa lalu, kedepannya juga akhirnya susah untuk move on, ya kan. Kemudian dari sisi finansial juga gitu sama. Kalau masa lalu ini dulunya itu jadi orang yang mapan, kaya, kemudian diparingi sama Gusti Allah itu jatuh, nyungsep, bangkrut itu, ini menjadi khawatir di masa depan, ya kan? Dan akhirnya banyak pertanyaan dan akhirnya kita gelisah tentang masa depan, ya kan? Nah ini gimana sih cara mengatasi atau move on dari masalah-masalah yang kemarin? Ya bukan cuma di percintaan sama di finansial saja, banyak hal, ya kan? Banyak hal ya. Banyak yang temen misalkan di kesehatan itu sakit sampai lama, kemudian menjadi satu traumatik gitu. Jadi sebenarnya traumatik ini menjadikan kita ini gelisah tentang apa yang akan kita alami di masa depan. Nah, kalau misalkan gini, teman-teman ya kan, teman-teman. Sekarang ini kita analogikan seperti kita nyopir mobil gitu aja, ya kan. Ini kita melihatnya kemana? Ke depan. Nah, yang kita melihat ke depan ini, ya kan, entah siang, entah malam, ya kan. Ini jarak pandangnya terbatas enggak? Ya kalau siang mungkin kita bisa sampai 100 meter ke depan, ya kan. Atau mungkin lebih lah kalau jalannya lurus, ya kan. Tapi kita fokusnya di 10 meter ke depan atau mungkin 20 meter ke depan saja. Apalagi kalau malam. Kalau malam itu kita konsentrasinya di sepanjang lampu itu bisa menyorot. Itu kalau kita nyopir, ya kan? Nah kalau kita nyopir otomatis kan kita harus lihat spion. Nah intensitas melihat spion dengan intensitas melihat ke depan ini banyakan mana? Otomatis banyakan yang di depan, fokusnya banyak yang ke depan, ya kan? Nah yang di spion itu untuk melihat belakang, ini kan intensitasnya ini kan cuma sedikit. Mau lihat ke sebelah kanan, sebelah kiri, ya kan. Spionnya yang spion depan, ya kan. Belakang itu kan, baru lihat ke depan lagi. Itu paling-paling misalkan dibikin presentase, ya kan. Melihat spion ke belakang maksudnya. Itu dengan melihat ke depan ini kan paling-paling cuma berapa? Yang ke belakang paling cuma 10% kan ya, melihat spion itu. Ya 90% kan ke depan, ya. Nah ini
yang jadi permasalahan ini gini, kalau misalkan dianalogikan dengan berpikir ya kan, kita kan punya tujuan kan, punya tujuan dalam megang setir itu ya kan? Nah tapi yang kita lakukan adalah fokus pada di 10 meter atau 20 meter ke depan itu tadi, fokusnya di situ. Nah sebagai hati-hatinya kita, ini kita melihat ke belakang ini cuma sekitar 10% aja dari waktu kita nyopir itu tadi. Nah pada waktu kita nyopir ini kan banyak banget halangan kan, misalkan jalannya ada yang kela-kelo, ada yang nanjak, ada yang turun, ada yang berlobang ya kan, ada yang mulus, bujur, terus lurus, terus ada ya kan, ini ya. Paham enggak teman-teman ya kan? Jadi kalau dalam kehidupan ya kan, ini sebenarnya yang menjadi permasalahan kalau dianalogikan dengan nyopir itu tadi ya kan. Ini sebenarnya adalah khawatir tentang apa sih? Tentang tujuan kan? Tujuannya itu kan. Jadi tujuannya itu hilang atau gagal, otomatis kita menjadi bingung. Jadi bingung dan akhirnya melihat ke belakang terus. Melihat ke belakang terus dan akhirnya tidak bisa move on. Ya kan? Ini kalau misalkan kita analogikan cara berpikirnya tentang masa depan ini dengan cara nyopir. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Kalau analoginya sama loh dengan nyopir itu tadi. Ya tetap jalan, tapi fokusnya di 10 meter atau 20 meter ke depan itu tadi. Nah, tujuannya kemana? Nah, tujuannya kemana ini? Jikalau ya kan, jikalau ini tujuannya itu tidak bisa dicapai ya kan, tujuan tidak bisa dicapai ya kan, ini membuat satu tujuan lagi, atau mungkin dengan ngeselo tanpa tujuan. Nah kalau misalkan ditanya, Mas Ali, memang ada orang nyopir tanpa tujuan gitu kan? Ya tujuan tempat itu mungkin tidak, mungkin ada, mungkin tidak ya kan? Tapi tujuannya biasanya ada. Ini contohnya gini, misalkan gini, saya dulu pernah pulang kampung lah, saya anggap pulang kampung gitu kan, pulang kampung ya kan, saya ada di Kalimantan, kemudian pulang kampung ke Jawa, bukan pulang kampung sih, pulang kota namanya ya, pulang kota. Kita balik ke kampung halaman lah, desa halaman atau kampung halaman, ini nyebutnya seperti itu. Nah saya sama keluarga saya dengan istri dan anak-anak ini jalan-jalan. Terus bertanyalah istri ke saya, Mas kita mau jalan kemana? Ya sepenting jalan-jalan. Ke arah mana misalkan gitu kan. Misalkan saya bilang gini, kita ke Madiun, atau kita ke Ponorogo, atau kita ke Jogja, atau kita ke Solo, atau kita ke Semarang misalkan gitu kan. Oh iya gitu kan. Ini jalan aja, jalan ya kan. Jalan gitu kan. Nah, jalan ini ya enggak dipikirin gitu kan. Jadi pada waktu enggak nyampe di tujuan yang dimaksud ya kan, ini tidak menjadi masalah gitu. Bahkan sampai anak saya yang tertua itu dan yang nomor 2 malah itu sampai ngomong gini, ayah nih kalau nyopir ini yang herannya Didik ini kok tidak pernah tersesat katanya. Tidak pernah tersesat. Jadi saya bilang gini, ya alhamdulillah tidak pernah tersesat ya. Padahal sebenarnya bukan tidak pernah tersesat, karena memang tujuannya adalah jalan-jalan. Nah kalau seandainya dalam dunia ini nih kita punya keyakinan gini, ya, mau seperti apapun kita punya tujuan, itu Allah yang punya kuasa misalnya gitu. Ya udah saya jalanin aja, nama itunya jalanin aja kersane Gusti Allah. Terserah Gusti Allah mau gimana, yang penting saya jalan. Mau sampai di mana yang penting saya tetap jalan misalkan gitu. Itu saya rasa kehidupan lebih ringan ya, lebih ringan seperti itu.
Jadi kalau misalkan gangguan-gangguan dalam berjalan itu kan banyak ya. Ya entah bannya lagi kena paku, gembos, atau mungkin mesinnya terlalu panas, atau mungkin jalannya terlalu ekstrim kemudian ngantuk atau gimana, itu kan sebenarnya bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan itu tadi, ya kan. Nah, ini saya ajarin triknya, ya kan. Saya ajarin triknya tentang bagaimana memanipulasi tentang perasaan di dalam diri kita ini agar tidak terlalu was-was terhadap masa depan. Padahal rasa was-was ini sebenarnya ya bagus. Walaupun itu misalkan dianggap misalnya gitu, rasa was-was itu dari setan misalnya gitu. Itu saya anggap juga bagus. Bagusnya kenapa? Karena dengan was-was itu kita jadi bingung kan? Jadi bingung. Nah, bingung itu akhirnya mencari cara untuk mengatasi hal itu. Jikalau tidak ada was-was, tidak ada bingung, tidak ada segala macam, ya akhirnya kita tidak punya fight terhadap hal itu. Ini gini teman-teman ya, ini gini, ya kan. Kita balik ke awal tadi, hidup kita ini menjadi 3 part ya, masa lalu, sekarang, sama masa depan. Nah, coba teman-teman misalkan gini, diam aja, diam. Sekarang diam. Kalau mau pejamkan mata, diam gitu aja. Kemudian rasakan. Diam aja. Diam. Ya sekitar 1 menit, nanti 2 menit, 3 menit. Diam aja. Nah, ini coba teman-teman gini. Rasakan. Itu yang ngomong dalam otak itu siapa? Yang mau dalam otak siapa? Besok harus gini. Itu siapa? Wah, ini kalau misalkan besok cicilannya gini gimana ya? Gini. Nah, itu siapa yang ngobrol dalam otak itu? Nah, yang keduanya, yang diam itu siapa? Yang diam kan kita. Nah, terus masalahnya di mana? Masalahnya itu ada pada ini kan, pada pikiran yang bercerita. Dan pikiran itu saling bersahutan dan akhirnya membuat suatu cerita, dan itu membuat kita menjadi was-was. Paham enggak? Teman-teman, paham enggak? Ini ya. Nah, akhirnya kita ini menjadi bingung, menjadi was-was. Bukan bingung sih, menjadi was-was lah. Menjadi was-was, ya kan? Ini gimana besok, itu menjadi was-was. Nah, seseorang yang menjadi was-was ini ya akhirnya tidak bisa bahagia. Saya pernah mendengar suatu cerita dari seseorang yang bijak itu, pernah mendengar suatu cerita dari sebuah kitab. Nggak tahu dulu dari kitabnya, mungkin para musyayikh. Jadi para masyayikh ini kita menyebutnya syekh atau masyayikh atau kiai atau zaman dulu lah itu. Ini saya agak lupa, ya kan. Jadi ada seseorang ini sedang ingin berguru kepada, kita nyebutnya kepada seorang mursyid gitu aja. Mursyid. Kemudian datanglah si murid ini bertanya kepada gurunya. Kita ngomongnya gini, Mbah Yai, kita aja, Mbah Yai, bisa ngajarin saya tentang bagaimana cara bahagia enggak? Atau ngajari saya rasa tentram gimana enggak? Gimana caranya? Terus Mbah Yainya itu, oh itu sih ya susah, katanya itu susah. Yaudah kamu tidur aja. Itu kamu tidur di kamarku aja. Nanti saya tidur di kamar yang lain. Jangan gitu Mbak. Yaudah enggak apa-apa, kamu tidur di kamar saya aja. Bener Mbak, enggak apa-apa. Nah setelah ngobrol lama, nah akhirnya malam hari ini disuruh ke kamarnya beliau ini.
Nah si murid tertidur, bukan tertidur, waktu buka pintu ya kan, itu dilihat itu ya ranjangnya cantik, besar, cantik, itu empuk itu. Kalau kita sekarang mungkin spring bed yang king size lah, mungkin seperti itu, besar, itu rapi itu kan. Terus pada waktu dia merebahkan badannya, dia lihat ke atas ini nih, itu di atas itu banyak senjata itu digantung, tombak lah, paham ya, tombak, pedang, parang segala macam digantung semua, Waktu dilihat ke atasnya, ya Allah, dia bilang gitu kan. Itu dia mikir, ini nanti kalau jatuh ini mati saya, mati. Jadi akhirnya semalaman tidak bisa tidur. Lihat ini, perhatiin ini kalau ada gempa atau gimana, nanti kalau jatuh ini mati saya. Kan, nah setelah pagi ya karena kita anggapnya tidak tidur gitu kan, matanya akhirnya seperti kantong panda itu. Seperti panda nanya sama beliaunya, Mbah Yai, gitu kan. Mbah Yai bilang gini, gimana tidurmu tadi malam? Enak, nyenyak, bilang gitu kan. Terus si muridnya bilang gini, oh gimana mau nyenyak Mbah Yai, bilang gitu kan. Di atas itu banyak tombaknya, itu kalau jatuh kena saya itu mati ya. Terus Mbahnya bilang gini, ya itu kan pikiranmu, bilang gitu. Kalau seandainya barang itu jatuh, jadi akhirnya kamu tidak bahagia kan, tidak bisa tidur kan, tidak tentram kan, ya bahagia itu seperti itu. Jadi kamu takut terjadi sesuatu hal, ya. Padahal hal itu juga belum tentu terjadi juga. Ya bahagia ya seperti itu dalam dunia. Akhirnya si murid ini paham, oh gitu. Itulah rasa was-was tentang masa depan itu tadi. Jadi gimana cara mengatasi rasa was-was tentang masa depan? Adalah fokus di saat ini, bahagia di saat ini, menikmati di saat ini, berproses di saat ini. Masa depan itu besok atau lusa atau minggu depan segala macam ya kan. Ya udah, itu masih besok. Yang penting kita nikmati hari ini. Kita pengen santai ya santai aja, nyeduh kopi, rokokan, santai. Mau bikin video konten seperti sekarang ya santai aja, misalkan seperti itu ya kan. Perkara besok seperti apa ya Allahu alam, kita tidak tahu. Seperti itu tadi, gelisah itu tadi, rasa was-was itu tadi. Semakin kita ikut campur dalam pemikiran tentang rasa was-was tentang masa depan, maka kita menjadi tidak tenang, tidak tentram, dan tidak bahagia. Karena kita tidak menilai fakta yang terjadi untuk saat ini. Gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih atas semua atensi dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe-nya juga. Untuk komennya silahkan di bawah. Untuk teman-teman boleh kan. Dan akhir kata, salam rahayu untuk seluruh teman-teman dulur-dulur di seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.